Apa itu pikiran? Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas bahwa otak manusia itu ibarat hardware, sedangkan pikiran adalah softwarenya. Kali ini, mari kita bahas apa sebenarnya pikiran itu. Pikiran terbagi 3, yaitu pikiran sadar atau conscious mind, pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran tidak sadar atau unconscious. Pikiran tidak sadar biasanya ada pada saat orang tidur, orang mabuk, atau orang gila, dan kita tidak membicarakan topik ini. Dalam kontribusi keseharian, pikiran sadar atau conscious mind itu memberikan 12% kontribusi tindakan Anda. Sementara pikiran bawah sadar memberikan 88% kontribusi tindakan manusia. Jadi, apa yang berada di bawah sadar adalah yang mempengaruhi kehidupan Anda terbanyak. Dalam mengoperasikan pikiran bawah sadar, pikiran manusia harus meletakkan template atau memiliki cetakan fondasi. Misalnya, seseorang dalam hidupnya penuh dikritik, selalu dimarahi, selalu dimaki-maki sejak kecil hingga dewasa, maka sudah pasti dia memiliki template pemarah atau software pemarah dalam subconscious mind-nya. Bisa jadi dia tidak memiliki software bahagia, tidak memiliki software santai karena hidupnya selalu tegang. Jadi semua yang dijalankan oleh manusia ditentukan oleh softwarenya. Begini ilustrasinya, misalkan seseorang ingin olahraga karena merasa badannya gemuk, merasa tidak fit, merasa sakit-sakitan, maka dia berusaha olahraga, mendaftar ikut senam, ikut fitness, mulai ambil raket tenis, membeli peralatan futsal. Namun, jika orang tersebut tidak punya software olahraga, maka dapat dipastikan sebentar lagi seluruh kegiatannya yang niatnya mau sehat dan mau olahraga tersebut akan dia tinggalkan. Bisa dirinya yang memutuskan, bisa juga keadaan yang memutuskan. Misalnya, hujan lah, udara panas sekali, badannya sakit lah, dan banyak lagi alasan untuk dirinya tidak olahraga. Kalau olahraga itu software, di dunia komputer kita sebut saja anggap PowerPoint, dan Anda tidak punya software PowerPoint, otomatis program tidak akan bisa jalan. Jadi sehat, bahagia, tentram, santun, masing-masing ada programnya. Begitu juga kemakmuran atau prosperity conscious, itu ada programnya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda berjarak dengan kemakmuran. Namun sebaliknya, jika Anda memiliki software kemakmuran, seberapapun miskin Anda saat ini, seberapapun terbatas sumber materi saat ini, seberapapun Anda sedikit punya ilmu, dalam waktu singkat Anda akan hidup berkecukupan. Di sisi lain, jika seseorang memiliki poverty conscious atau kesadaran miskin, seberapapun kaya Anda berlimpah harta saat ini karena pasti dari orang tua Anda atau dari lingkungan Anda, pasti ada cara uang dan materi itu pergi meninggalkan orang tersebut. Begitu pula orang-orang yang jahat, licik, culas, pelit, arogan, boros, sombong, koruptor, tetapi mereka memiliki prosperity conscious. Tetap saja uang akan mendatangi mereka. Di sisi lain, orang yang taat ibadah, rajin, suka menolong, rajin menabung, berderma, dan santun, tapi memiliki poverty conscious, ada saja cara uang menjauhi mereka. Sekali lagi, kita harus memasang prosperity conscious sekarang. Hardware buatan Tuhan, software buatan manusia. Bagaimana software terpasang dalam pikiran manusia? Saya beri sedikit ilustrasi di mana misalnya Anda memiliki bayi berusia 6 bulan atau keponakan Anda atau adik Anda. Bisakah bayi tersebut berbicara? Belum bisa, bukan? Maka dia akan mengekspresikan komunikasi dengan menangis, tersenyum, atau tertawa. Suatu hari bayi tersebut menangis dengan kerasnya. Orang tua manapun akan bergegas melihat apa yang terjadi. Dilihat popoknya, dicek suhu tubuhnya, diperiksa badannya, apapun yang dilakukan untuk membuat sang anak diam atau tenang dan tidak menangis lagi. Kalau ternyata masih menangis, setelah diperiksa sana-sini tidak ada masalah, berdasarkan survei statistik, 82% ibu di Indonesia akan memilih untuk menyusui atau meneneni bayi tersebut, memberikan dot atau memberikan susu atau memberikan makanan. Kembali kita telaah, mengapa bayi itu menangis dengan keras? Mungkin karena dia lapar.
Mungkin karena dia bosan, mungkin dia sakit, mungkin dia ingin pipis, mungkin dia ingin mencari teman, dan banyak lagi alasan. Yang jelas, dia menangis karena ada masalah. Dia ekspresikan dengan menangis. Kebiasaan orang tua di Indonesia ini dapat dikatakan memasang software kehidupan ke dalam pikiran bawah sadar anak bahwa, nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke dalam mulutmu. Sekali lagi, kebiasaan orang tua di Indonesia yang 82%, begitu anak itu menangis, langsung disusui, didot atau dikasih makan, adalah membuat software yang tertanam dalam pikiran bawah sadar adalah software begini. Nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Karena itu, setelah dewasa, program itu berjalan tanpa sadar. Di pikiran bawah sadarnya, sudah ada data tersebut. Ketika dewasa dia ada masalah, dia mencari cara untuk memasukkan sesuatu ke mulutnya. Misalnya dia merokok, dia makan, dia ngemil, dia menggigit kuku, meminum manis-manis, meminum alkohol, dan banyak lagi. Seperti itulah cara software diinstal oleh lingkungan sekitar Anda. Salah satunya oleh orang tua. Dan banyak lagi software-software lain terpasang di diri Anda tanpa Anda sadari mempengaruhi 80% hidup Anda. Kedepan, software yang rusak-rusak tadi kita akan betulin, dan software yang kita ingin pasangkan, yaitu software kemakmuran, akan segera dipasang. Apa saja isi pikiran bawah sadar seseorang? Dalam sebuah seminar saya didaulat menjadi salah satu narasumber. Seminar yang diselenggarakan ini berjudul Eksis di Tengah Krisis. Disponsori oleh beberapa perusahaan seperti bank, maskapai, dan banyak lagi. Narasumber lain adalah orang-orang kompeten di bidangnya. Ada pengusaha, entertainer, serta profesional telah membuktikan pengalamannya melewati krisis tahun 97-98 dan krisis 2008-2009. Seminar terbuka untuk umum dihadiri berbagai kalangan, dari mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, pengusaha menengah, bahkan banyak profesional pengusaha kelas atas. Topik yang saya bicarakan adalah Millionaire Mindset. Berlangsung seharian, acara ini diisi oleh 6 narasumber. Saya mendapatkan giliran untuk berbicara tepat setelah makan siang, yaitu pukul 13. Setelah moderator memperkenalkan nama dan CV ringkas saya pun membuka dengan sapaan rutin. Sebelum sempat saya berbicara panjang, seorang di barisan depan mengambil mic dan mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan. Pak Mardigu diundang sebagai apa kapasitasnya? Millionaire Mindset itu apa hubungannya dengan seminar ini? Kalau tidak ada hubungannya sebaiknya kita lewati saja, katanya. Kontan saya terkejut, dan belum berhenti keterkejutan saya, peserta lain mengajukan pertanyaan senada dengan menggunakan mic satunya lagi. Dia berada di posisi barisan tengah. Apa hubungannya seorang pengamat teroris dan pengamat intelijen dengan seminar Eksis Tengah Krisis ini? Lalu membawakan tema Millionaire Mindset lagi. Apa Bapak seorang milioner? Peserta tersebut memprotes dan bertanyakan keabsahan ilmu saya dan korelasi dengan isi seminar. Peserta yang pertama bersuara menambahkan, apakah Anda pebisnis? Apa buktinya Anda pebisnis dan milioner? Jangan sampai Anda mengada-ngada. Seminar ini tentang eksis di tengah krisis. Apa hubungannya dengan narasumber ini? Tadi dari Kacang Garuda menceritakan pengalamannya dan kami sangat terinspirasi. Lalu Pak Lim Siobok dari Triwarsana Dunia Entertainment membuktikan kepakarannya. Terakhir Pak siapa itu dari bank. Dia berusaha mengingat-ingat tapi lupa. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan. Catatan ya. Anda membawakan Millionaire Mindset, dia lanjutkan. Sementara kami kenal Anda seorang pakar teroris, pencuci otak teroris. Apa kami mau dicuci otaknya atau bagaimana ini? Saya tersentak, panitia pun gelagapan. Moderator menengahi, baik Pak, biar Pak Mardigu yang menjelaskan ya. Saya pun menceritakan sedikit hubungan saya dengan dunia kepolisian, dengan militer. Lalu saya menceritakan sedikit tentang pikiran dan latar belakang keilmuan saya. Namun ada beberapa peserta yang rupanya tetap tidak puas. Mereka mendesak agar sesi acara saya di-skip, dilewati. Karena poin yang mereka harapkan adalah pengalaman dan praktek. Tidak mau wacana-wacana atau pelajaran teori-teori. Menurut mereka, kalau itu tidak aplikatif, buat apa? Kata mereka, kalau Mardigu ini seorang business coach, harap dibuktikan perusahaan apa yang dimiliki dan apa prestasinya. Kalau hanya mindset sebagai wacana saja, ya ubah judul sesi ini menjadi apa itu mindset untuk bisnis. Itu pun bisa sebagai selingan yang tidak penting. Rasanya rontok seluruh tulang saya mendengar komentar-komentar tersebut. Saya tidak sempat banyak membela diri atau memberi pertahanan. Tetapi buat apa saya bertahan
kalau dibombardir pertanyaan dan pernyataan tersebut sepertinya memang bukan mengharapkan solusi. Sesi pun tetap berlanjut, tetapi berdasarkan kesepakatan akhirnya dibuat ringkas. Saya lakukan tetap dengan semangat. Ini bukan kiamat, itu pikiran saya. Ini cambuk positif. Ini mungkin batu asahan terkeras yang akan membuat pisau saya lebih tajam. Bagi saya, moral story atau hikmah yang saya dapat adalah tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang kenal dengan saya. Tidak semua orang tahu produk saya. Tidak semua orang nyaman dengan keberpihakan saya. Tapi itulah hidup. C'est la vie. Jujur, saya gemeter dan gentar di seminar tersebut. Di balik senyuman dan perkataan saya itu, saya sedang mengalami masalah keuangan cukup besar. Cerita ringkasnya seakan sekelebat lewat dengan cepat dalam pikiran saya saat mengingat kembali kejadian yang sedang saya alami. Ayah saya baru berpulang ke rahmatullah. Waktu itu kami kurang tahu bahwa ternyata ayah kami menjaminkan rumah satu-satunya tempat tinggalnya ke bank untuk sebuah proyek. Proyek ini dia lakukan berdua dengan mitranya, seorang yang berkewarganegaraan Singapura namanya Julian. Yang mengagetkan adalah mitra tersebut kabur tidak bertanggung jawab membawa uang investasi tersebut. Awalnya kami tidak tahu, tapi ketika petugas bank bolak-balik ke rumah menanyakan kewajiban cicilan yang sudah 9 bulan tidak dibayar, saya terkejut. Saya pun menghadap kepada bank tersebut dan mereka membuka informasi semuanya. Saya sangat kaget karena kalau dinilai secara keuangan saat itu, ibu saya yang tinggal di rumah itu tidak memiliki harta apapun. Nol. Bunga plus pinjamannya sudah senilai rumah, alias kalau itu diambil oleh bank ya habis semua. Mengetahui kondisi tersebut, tentu saja saya tidak mungkin menceritakan hal itu kepada ibu. Belum setahun kehilangan pasangan hidupnya, selama lebih dari 40-an tahun, ibu saya akan kehilangan harta satu-satunya, rumah tinggalnya. Pasti dia tidak siap. Dan saya merasa itu tidak benar karena dia tidak berhak untuk menderita atas perbuatan yang dia tidak perbuat. Akhirnya informasi ini saya simpan, biar saya yang tanggung. Pilihan saya yang pertama adalah mencari Julian untuk bertanggung jawab, namun orang itu hilang di telan bumi. Langkah berikutnya adalah negosiasi dengan bank dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pokoknya saya harus berusaha keras agar rumah tersebut jangan dilelang atau disita oleh bank. Dengan 1000 cara saya merayu dan meyakinkan bank untuk mendapatkan haircut atau potongan dari bunga. Pokoknya bank tidak rugi. Dari pokok awal saya mengatakan saya akan menyicil ini semua. Alhamdulillah bank mau. Tinggal saya bekerja keras dan minta pengertian dari istri serta anak-anak. Ternyata istri saya mendukung. Walaupun dengan 3 anak, kala itu istri saya sedang hamil anak keempat. Mengapa saya minta izin mereka? Karena cicilannya adalah hampir semua dari pendapatan bulanan kami saat itu. Kami harus gulung tangan tinggi-tinggi. Setelah kami berjalan kira-kira 1 tahun, suatu hari ibu tercinta mengatakan bahwa ia ingin pindah ke kampung halaman di Jawa Timur. Ia ingin menjual rumahnya sebagai modal beli lahan untuk berkebun dan sedikit uang untuk hidup. Kata-kata ini bagai petir di siang bolong yang menggelegar. Memang sudah hak ibu saya untuk melakukan itu. Tapi kalau dijual saat itu, hampir semuanya uangnya akan diambil bank. Artinya ibu saya hanya mendapat kira-kira 10%. Dilema saya waktu itu. Apakah ibu saya harus diberitahu tentang kejadian sebenarnya atau saya telan dan tanggung sendiri? Saya pun melakukan hal yang tidak lazim. Saya memilih tidak memberi informasi apapun kepada ibu. Lebih baik saya menjual aset, rumah, tempat usaha, dan mobil untuk menebus bank. Lalu kami bisa mengambil sertifikat dan memberikan sertifikatnya kepada ibu agar ibu bisa menjual. Malam itu, seperti biasanya saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan atas keputusan saya ini. Lalu saya berkumpul dengan anak dan istri. Saya menceritakan semuanya dan apa yang akan saya lakukan. Kita akan menjual rumah tempat tinggal kita, ruko di Jati Bening, kantor pusat Rumah Yatim Indonesia, dan seluruh kendaraan kita. Kita akan cari rumah kontrakan sebagai ganti rumah kita sekarang yang akan kita jual. Saya menunggu jawaban istri saya dan anak-anak. Ternyata istri saya berkata, "Ayah, kalau buat bakti ayah kepada orang tua, kami tidak akan berkomentar apa-apa. Dan pastinya ya, apa yang ayah usahakan ini walaupun habis-habisan, tetap saja air susu ibu belum terbayar. Selama ayah ikhlas, aku setuju ya. Anak-anak saya pun setuju. Boleh ya, jual aja demi eyang. Perjuangan ayah pasti berat, kami percaya kok." Saya menundukkan wajah saya dan air mata saya pun ada di ujung mata. Kemudian saya mengangguk, "Terima kasih Bunda, terima kasih anak-anakku. Ayah janji akan buktikan kepada kalian, ayah kalian ini terbuat dari apa." Akhirnya kami pun menjual rumah, ruko, 4 mobil. Semua kami lakukan segera agar bisa langsung menembus rumah ke bank.
Dalam seminggu, sertifikat asli sudah di tangan ibu tercinta yang menyambut dengan senyum. Ibu pulang kampung ya mas, ibu mau berkebun. Boleh ya, pamit ya. Kami hanya mengangguk melihat ibu tersenyum, hati kami pun sumringah, enteng dan lega. Dan seperti dugaan kami sebelumnya, rumah tersebut cepat terjual. Ibu pun pindah dari kota Jakarta ke Malang, Jawa Timur. Malam, sebelum acara Eksis di Tengah Krisis, saya membuka pintu kamar anak-anak di kamar sebelah, di rumah kontrakan yang kecil dan sempit. Ketiga anak kami sedang meringkuk tidur beralaskan bed cover. Kami tidak memiliki tempat tidur buat mereka. Tempat tidur hanya satu untuk dedek yang kecil yang baru lahir di kamar sebelah, di mana kami bertiga himpit-himpitan. Saya selimuti ketiga anak kami, kemudian saya kecup kening mereka di tengah lelapnya tertidur mereka. Dan sekali lagi saya berkata, akan ayah buktikan ayah kalian ini terbuat dari apa. Kalian akan berkelimpahan dengan ilmu sebelum berkelimpahan kemakmuran. Dulu ayah salah, berkelimpahan materi tanpa ilmu. Ternyata bikin hidup kayak yoyo, turun naik tak menentu. Kembali ke cerita seminar Eksis di Tengah Krisis. Banyak peserta yang meminta saya menjelaskan keilmuan dengan fakta. Sesi milioner mindset tentu harus diisi oleh seorang milioner. Sementara keadaan saya saat itu sedang berayun turun, alias hutang saya miliaran, termasuk hutang usaha. Tapi kan hutang produktif di pembukuan dihitung aset juga kan? Di seminar tersebut saya putuskan tidak menjelaskan harta saya, apalagi bisnis saya secara rinci. Biarlah waktu yang membuktikan. Intinya, saya sama sekali tidak kesal dengan mereka yang menyerang. Saya tidak menyesali semua kejadian tersebut. Hanya saja semoga semua mendapat hikmah tersembunyi, karena hidup ini penuh teka-teki misteri, menarik dan indah.